Sama dengan perilaku mukso. Mukso, kebanyakan orang yang belum paham tentang arti mukso, seolah-olah dengan menghilangkan jasad, bertapa yang berlarut-larut, menghilangkan jasad itulah jalan satu-satunya mukso. Padahal mukso yang sebenarnya Rahayu. Pak, ini saya sedikit ingin minta penjelasan terkait ajaran sufi, Pak Darmo. Soalnya kan sering kita ini menjumpai ketika ada acara orang-orang sufi itu kan identik dengan tarian, Pak. Yang mana tariannya itu orang muter-muter sampai berkali-kali sampai itu kayak orang bingung gini, Pak. Kesurupan. Ya, saya itu punya, terus dalam benak saya itu ada semacam anggapan lalu. Berarti ini ada kekuatan magic, orang kok kayak gitu, kok nggak apa-apa kan gitu, Pak. Nah, sebetulnya pemahaman dari ajaran sufi sendiri itu seperti apa sih, Pak Darmo? Ini selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Surya Alam. Tetap kami doakan untuk saudara-saudara kita pemirsa setia channel Surya Alam selalu diberikan kesehatan, karunia, diberkahi keluarganya tentram, damai, sejahtera, dan diberikan rezeki yang lancar. Dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Mengupas atau menjelaskan tentang sufi, karena sufi itu kalau kita tidak paham itu seolah itu ajaran dari agama Islam. Ya memang dengan memakai bahasa sufi itu banyak yang mengerjakan juga orang-orang yang beragama Islam. Tapi sebenarnya ajaran sufi di Jawa pun juga ada namanya mukso. Karena antara mukso dan sufi adalah mensucikan diri dari apa? Dari kekotoran hati, dari kekotoran perilaku, dari perbuatan, dari perkataan, dan untuk memusatkan pikiran kita bahwa kita itu hidup, dalam arti hidup itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, dalam arti mencukupi tidak berlebihan, tapi mencukupi itu sekedar cukup untuk hidup pada hari ini. Maka perilaku sufi tidak membutuhkan menumpuk harta atau mempunyai kemewahan harta atau memiliki benda-benda yang berharga. Yang maksud dan tujuan orang yang sudah belajar di dalam ilmu sufi, bagaimana kita itu menjalankan kodrat hidup dari Tuhan yang Maha Esa, supaya kita itu selalu di dalam kesucian. Karena hakikatnya manusia itu suci, dilahirkan di dunia ini. Nah, yang membuat manusia kotor itu ternyata perjalanan hidup di dunia. Maka dari rasa takut mengkotori hidup ini, maka banyak orang yang melakukan ilmu atau aliran sufi. Lalu yang kedua, apakah sufi itu harus ada tari-tarian dan yang lain sebagainya? Karena kebanyakan orang yang melakukan ajaran sufi kadang-kadang mengadakan tari-tarian yang memutar-mutar, ya, sehingga setelah memutar-mutar nanti seperti ada kekuatan magic dan lain sebagainya. Kita nggak usah belajar ilmu sufi, kalaupun kita itu mau, di saat pikiran kita lagi kacau, pikiran kita lagi dihadapkan dengan beberapa masalah. Kalau kita itu mau mutar-mutar sampai saraf otak kita nggak bisa menahan dari gerakan putaran yang kita kerjakan,
otak kita juga akan bersih. Jadi pikiran yang tentang tadinya punya hutang, yang tadinya ada masalah, dengan memutar itu semua pemikiran, semua angan-angan tentang hutang, tentang masalah itu juga akan hilang. Kosong ya Pak. Kosong. Nah, kenapa kok begitu? Karena otak adalah memori. Kalau otak itu sudah diputar, maka putaran di dalam otak juga memori, di dalam otak juga memori putaran itu tadi. Jadi yang terbayang di dalam otak atau di dalam hati bukan urusan tentang masalah, bukan urusan tentang hutang piutang, tapi yang terasa di dalam otak itu adalah putaran yang sangat keras itu tadi. Ya, bisa kita contohkan ya. Di saat kita waktu dulu zaman kecil, kadang-kadang tidak sadar lalu memutar yang sangat kencang. Bumi ini tidak goyang, tidak gerak apapun, tapi badan kita itu seolah-olah digoyang-goyang, seperti diputar-putar, sehingga kita jalan sempoyongan, berdiri pun tidak bisa tegak. Kadang-kadang kita tuh jatuh di atas bumi. Nah, aliran sufi yang mengerjakan putaran, yang mengerjakan zikir dan lain sebagainya itu adalah sarana media untuk apa? Untuk mengosongkan otak kita, untuk mensucikan perasaan kita, untuk memberhentikan ucapan kita. Sebenarnya sama dengan perilaku mukso. Mukso, kebanyakan orang yang belum paham tentang arti mukso, seolah-olah dengan menghilangkan jasad, bertapa yang berlarut-larut, menghilangkan jasad itulah jalan satu-satunya mukso. Padahal mukso yang sebenarnya bukan itu. Bersiapa Pak? Mukso yang sebenarnya yang dimaksud untuk menghilangkan jasad itu bukan jasad wadak ini, tapi apa yang membuat beban di dalam wadak, apa yang membuat kita itu sampai kadang lupa diri dan lupa daratan. Kebanyakan orang itu memenuhi kebutuhan wadak. Maka barang siapa yang bisa menghilangkan keinginan wadak, dalam arti badan kasar ini, sampai orang itu tidak bisa mengikuti hawa nafsu badan halus, ya itulah dinamakan mukso. Berarti orang itu bertujuan apa? Bertujuan untuk mensucikan jasad kasar dan jasad halus. Bukan berarti menghilangkan yang kasar dan menghilangkan yang halus itu mukso. Tapi orang itu banyak yang bangga di saat bertapa yang kelantur-lantur, lalu hilang jasadnya, itulah dianggap mukso. Makanya sampai sekarang itu masih banyak peninggalan orang mukso yang gagal, termasuk BK, Bathara Karang, atau Jenglot. Itu kan hasil-hasil mukso yang gagal. Berarti intinya pemahaman moksa, kalau orang sekarang kebanyakan kan mengimplementasikan bahwa moksa itu termasuk kematian yang sesat Pak. Ya kalau saya pribadi, intinya. Ya kalau sesat kok kasar ya bisa dikatakan kesasar lah. Ya. Karena manusia itu harus paham, kita itu diciptakan dan terbentuk jadi manusia ini dari unsur 4 perkara, dari api, air, angin, dan bumi. Ya otomatis dengan bentukan jasad ini adalah pertanda 4 unsur yang sudah menjadi satu dalam tubuh ini. Maka jangan hilangkan. Jadi kalaupun mati, biar mati nyawanya saja. Raga ini biar utuh supaya kembali ke asalnya kembali. Tapi kalau dipaksa jasad ini harus hilang, berarti kan sudah menyalahi kodrat atau kehendak alam. Gitu. Nah, apakah dengan menghilangkan jasad itu terlalu kita itu masuk ke dalam kesucian hidup atau kesucian mati? Ya enggak. Apalagi di dalam agama sudah dijelaskan bahwa mati itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam arti asalnya kita dari mana dan akan kembali ke sana.
Nah, itu pun menunggu di saat roh kita itu hilang dulu. Nggak kembali itu waktu roh masih ada. Itu kan namanya penyiksaan roh dalam jasad. Nggih. Nah, makanya sekali lagi ya mohon maaf barangkali pemirsa ada yang kurang pas dengan apa yang saya jelaskan. Karena sudah pernah saya mengupas tentang mokso. Ya, banyak orang yang menyalahkan, oh salah pemahaman seperti itu. Mokso adalah kesucian yang sangat tingkat tinggi. Betul. Ya, kesucian tingkat tinggi itu dengan memakai metode apa? Memakai contoh apa kok bisa suci? Wong kita paksa. Hidup ini yang sebenarnya butuh makan, butuh minum, akhirnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Akhirnya sampai jasad itu mengkeret. Nah, setelah mengkeret, otomatis kan kasihan pada roh yang dalam jasad itu. Akhirnya